Ya, makasih buat kesempatannya. Firman Tuhan malam hari ini Jepanya 1. Firman Tuhan yang datang kepada Jepanya bin Kusi dari Gedalia bin Amaria bin Hiskia dalam zaman Yusya bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Ayat kedua, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat keempat, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Yang terakhir, Amin. oke, 4 ya. Makasih, Tuhan berkati. Makasih Bu Berapa Neti. ayat? Empat Nanti atau tiga, tiga? nanti Ya. tiga ayat aja ya mungkin ya Oke, Bu. Didi. Oke, yang kelima. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. 6. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan, dan yang tidak menanyakan petunjuknya. 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Amin. 8. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. 9. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. 10. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Amin. 11. Merataplah, hai penduduk perkampungan Lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Ayat 12. Ayat 12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. 13. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Amin. Ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Amin. Bu Feby. Oh, aku ya, minta maaf tadi ada keluar. Sampai ayat ke 17 berarti Bu Sekar. 17. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Amin. Hanya 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebelum kamu dihalau seperti spam yang tertiup,
sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat 3, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari murka Tuhan. Ayat 4, hukuman atas bangsa-bangsa. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembah tengah hari dan Ekron akan dibongkar-bongkirkan. Amin. Bu Marina izin Bu. Ayat yang kelima dilanjutkan sama Bu Marina. 5 ya. Iya. 5. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Ayat 6. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Ayat 7. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sia-sia kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memuliakan keadaan mereka. Amin. Ibu Nur, ayat yang ke-8. Ibu Imelda dulu. Oh ya, Bu Imelda, maaf. Zefania bab 2 ayat 8. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. 9. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon, seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama dan masih tinggal dari bangsaku mereka barisan. 10. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Amin. Ayat 11. Tuhan akan mendahsyatkan mereka sebab ia akan melenyapkan para Allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir masing-masing dari tempatnya. 12. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. 13. Ia akan mengacaukan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Amin. Ya, haleluya. Yefanya 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiang. Burung pongo akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu. Pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Ayat 15. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tenteram dan berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sungguh menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ngayunkan tangannya. Yefana 3 ayat 1. Hukum atas Israel. Ayat 1. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Amin. Ayat 2. Ia tidak mendapatkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman
Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Ayat 3, para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. 4, para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Amin. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Ayat 6, aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Ayat 7, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Amin. 8. Oleh karena itu, tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Janji keselamatan. 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. 10. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia orang-orang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan padaku. Amin. Zefanya 3 ayat 11 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Ayat 12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ayat 13, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka yang akan seperti domba yang memakan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Amin. Ayat 14, bersorak-soralah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ayat 16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Dilanjutkan lagi dari Bu Neti, Bu. Oke. Ayat 18 ya, Bu ya? Siap. Ayat 18, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu, menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat 20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi,
dengan memuliakan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hagai 1, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Amin. Ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Amin. Oh, Bu Renti, boleh dilanjut ke ayat 7, Bu? Bu Renti, Saya ya, iya benar, Bu, di ayat 7. beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakannya kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Amin. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. 12. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Ayat 13, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan membangun rumah Tuhan semesta alam mereka. Hagai pasal 2 ayat 1. Ia pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Kemegahan bait suci yang baru. Ayat 1. Pada waktu tahun yang kedua zaman Raja Darius. Amin. Bu Gabriel, boleh disambung di pasal 2 ayat 2-nya, Bu? Bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Amin. Ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan.
kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yojadak, imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Amin. Untuk ayat yang ke-8 disambung sama Bu Emelda. Ayat ke-8. Ayat ke-8, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. 10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 11. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut serta orang-orang najis. Ayat 11. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para iman. 13. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan menjadi kuduskah yang diserahkan itu? Lalu para iman itu menjawab, katanya tidak. Amin. Hagai 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Ayat 15. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Amin. Ayat 17. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencolok 50 takar, hanya ada 20. 18. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari diletakkannya dasar batu Tuhan, dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Amin. Ayat yang ke-20, Bu Kristi, Bu. Izin. Ayat yang Sorry, ke-20 disambung sama Bu Kristi. iya bentar. Hagai 2 ya? Ya, Hagai Iya 2 benar. ayat 20, Bu.
Oke, Hagai 2 ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Janji kepada Zerubabel ayat 21. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Amin. 23. Dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan mencungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. 24. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Jerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum kita sharing rema, mari kita mendengarkan renungan.
Puji Tuhan, bagi ibu-ibu mungkin yang ingin sharing rema, boleh langsung saja di on mic-nya, di unmute. Yang mau sharing pembacaan ayat, mungkin Ibu Lampita yang sering sharing atau Bu Kristi, Bu Dede. Ya, saya coba ya, Bu ya. Di Yefana Siap. 3:17. Saya coba baca ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-soranya. Saya mendapatkan rema ini begitu indah ya. Ketika Tuhan Allah itu hadir di antara umatnya, pasti yang hadir pasti membawa sukacita dan damai sejahtera. Sukacita ini bukan karena kekuatan dunia atau misalnya dunia itu apa ya, uang atau harta, bukan. Tetapi sukacitanya di sini terlihat karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir, apalagi Tuhan itu sebagai pahlawan yang pasti memberi kemenangan. Kemenangan dari apa? Dari sakit, penyakit, dari permasalahan, dari persoalan, Tuhan hadir. Bahkan Tuhan memberi mereka kasih-Nya. Dan Tuhan di sini dikatakan bahwa Tuhan juga bersorak-sorai dengan umatnya. Betapa bahagianya umatnya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Pastilah mereka ada damai sejahtera yang tidak bisa terkatakan ya, sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena di tengah-tengah kehidupan mereka ada pahlawan yang perkasa. Mereka tak perlu takut karena mereka pasti dimenangkan dari segala macam persoalan. Dengan sukacita mereka merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Yang mereka rasakan adalah sorak-sorai. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada adalah pengharapan. Di antara kasih Tuhan yang ada pengharapan bagi umatnya. Demikian, Bu. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih Bu Lampita, benar sekali ya. Kayak kalau misalnya di tengah kita itu ada kehadiran Tuhan, kita seperti lebih merasa sanggup menjalani hidup kita karena kayaknya kita semua masing-masing pasti ada masalah pribadi masing-masing ataupun masalah keluarga masing-masing ataupun masalah hidup masing-masing. Tapi cara kita merespon saat kita jadikan Tuhan sebagai pegangan itu meringankan kita. Pikiran kita lebih tenang. Betul sekali ya Bu. Terima kasih pada Bu Lampita yang sudah sharing rema yang luar biasa. Mungkin ada ibu-ibu lain yang mau menyambung atau mungkin ingin sharing rema lagi. Adakah dari Boleh deh, ibu-ibu? saya deh. Oh ya, baik. Kristi Saya dapatnya saya cuma mau bandingin aja ya tapi saya nggak bacain ayatnya lagi. Itu sorry. Itu di Zefanya 2 ayat 3 dan Hagai 2 ayat 4. Jadi di situ ada 3 benang merah yang menghubungkan antara Zefanya 2 pasal 2 ayat 3 dan Hagai pasal 2 ayat 4. Yaitu dari mencari Tuhan sampai mendapat penyertaan Tuhan. Jadi di Zefanya, jadi konteksnya kan beda. Di Zefanya dan Hagai itu adalah suatu kejadian beda masa itu sebenarnya. Jadi di Zefanya itu adalah kejadian pada saat umat Tuhan itu justru menjauh dari Tuhan, ya kan? Makanya Zefanya menyuruh untuk mencari Tuhan. Tapi kalau di Hagai adalah masa di mana umat Tuhan itu
lagi lemah dan butuh penguatan dari Tuhan. Jadi poin yang pertama, benang merah yang pertama adalah di Zefanya 2 itu ada dari mencari Tuhan lalu bisa mendapat penyertaan Tuhan. Di Zefanya 2 ayat 3 itu kan memanggil umat untuk mencari Tuhan dengan rendah hati. Dan di Hagai 2 ayat 4 menegaskan hasilnya ketika umat mencari Tuhan, maka penyertaannya nyata. Jadi barang siapa sungguh-sungguh cari Tuhan itu akan mengalami hadirat dan pertolongan Tuhan. Seperti yang di Yeremia 29 ayat 13 itu adalah apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi mencari di sini tuh nggak cuma nyari asal nyari enggak, tapi benar-benar dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, maka kita akan menemukan Tuhan. Kemudian benang merah yang kedua adalah dari Zefanya, masuk dari pertobatan mendapatkan di Hagai kekuatan baru. Jadi menyoroti kerendahan hati itu sebagai kunci perlindungan di Zefanya 2 tadi. Tapi kalau di Hagai 2 itu akan memberikan perintah kuatkanlah hatimu. Bahkan 3 kali ya menandakan pemulihan keberanian. Zefanya 2 ayat 3 tuh dia bilang carilah, carilah, carilah tuh sampai 3 kali. Berarti itu adalah kayak urgent, ada sesuatu yang harus segera dilaksanakan, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda, hancur mereka. Jadi pesannya jelas banget di di benang merah yang kedua itu bahwa rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan itu pasti memulihkan kekuatan dan memberikan kekuatannya. Tapi kesombongan pasti bikin kita tuh rapuh. Jadi kerendahan hati membuat kita kokoh di bawah penyertaan Tuhan. Dan benang merah yang ketiga itu di Zefanya itu kita mendapatkan penghakiman, kemudian di Hagai ada kemuliaan. Jadi Zefanya berbicara tentang hari Tuhan sebagai masa penghukuman bagi yang menolak dan pertobatan. Dan Hagai berbicara tentang hari depan yang penuh dengan kemuliaan. Hagai 2 ayat 9 tadi, kemuliaan rumah ini yang kemudian akan lebih besar daripada yang semula. Artinya jalan kemuliaan itu selalu dimulai dari pertobatan dan ketaatan. Jadi yang jelas kita harus 1 cari Tuhan, 2 rendahkan hati, 3 kuatkan hatimu. Karena dari tadi saya sedikit agak nggak fokus, tapi puji Tuhan saya sudah selesaikan perjanjian lama. Jadi saya dapat poin-poinnya. Jadi tadi dari jam 1 siang sampai ini tadi tuh banyak sekali yang chat saya intinya mengenai akhir-akhir yang mereka lakukan, yang mereka lalui dan mereka alami gitu loh. Jadi mereka butuh kekuatan dari Tuhan. Ada yang sudah menjauh dan memohon-mohon gimana caranya supaya saya bisa balik lagi sama Tuhan ya. Saya bilang cari Tuhan. Kalau perlu sujud-sujud sedemikian rupa, carilah Tuhan dan perkenanannya. Jadi hari ini memang benar-benar udahlah akhir daripada yang akhir. Jadi kita nggak bisa main-main juga gitu loh. Jadi kita jangan cuman hanya sekedar mencari, hanya sekedar ingin jangan cuma mendapatkan istilahnya kayak jawaban sementara yang bisa membahagiakan hati kita, enggak, yang bisa bikin nyaman, enggak. Tapi kita benar-benar cari dengan ini loh, hati kita tuh benar-benar hancur di hadapan Tuhan supaya Tuhan bisa pulihkan kita. Kita sadar betul-betul kita tuh sudah bobroknya seperti apa, salahnya seperti apa, kita akui semua di depan Tuhan dan perubahan yang kita lakukan itulah the next step untuk kita makin dekat lagi sama Tuhan. Itu aja Kak Herlina dari saya. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Kristi, luar biasa. Terima kasih sekali ya Bu. Ini dengar cerita Kak Kristi tadi kayak relate sebenarnya. Kan sebenarnya saya udah pernah sharing ya kalau saya ikut komunitas ini karena ngerasa udah jauh dari Tuhan. Jadi yang disampaikan sama Kak Kristi kayak relate aja ya, kayak oh iya kalau kita udah jauh dari Tuhan ya carinya itu betul-betul gitu. Rendahkan hati mencari Tuhan, sampaikan pada Tuhan kondisi dan kebobrokan kita sebodoh apa sampai bisa jauh dari Tuhan, rendahkan hati dan ya Tuhan pasti kasih jalan entah itu dari siapapun, entah dari komunitas manapun yang mungkin gak terpikir dari kita untuk jadi semakin dekat sama Tuhan dan itu jadi next step yang buat kita malah makin dekat sama Tuhan dari periode hidup kita yang sebelumnya. Itu luar biasa. Terima kasih Kak Kristi. Luar biasa sekali. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau sharing. Ya, Ibu terima luar kasih biasa. Ibu. Saya Bu Herlina. Iya, silakan Bu. Oke. Bu Neti ya.
Tadi yang kita baca bareng-bareng dari Jepana dengan Hagai, ini adalah ajakan kita untuk bertobat, ya. Karena kalau tidak ada pertobatan, sama dengan murkanya Tuhan akan terjadi, ya. Murkanya Tuhan akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan katakan di ayat 2, ini ajakan untuk kita bertobat. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, aku akan merebahkan orang-orang fasik, dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Jadi ini ajakan untuk bertobat. Artinya kalau kita bertobat, meninggalkan dunia yang lama, karakter yang lama, kembali kepada perkenanan Tuhan. Di antara itu, kita diajak supaya kita taat. Kalau waktu kita taat, artinya segera melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak menunda-nunda, supaya apa? Tidak terjadi murka Tuhan atas hidup kita. Itu dia yang saya dapat. Lalu semakin kalau kita taat, ada hubungan erat antara kita dengan Tuhan. Semakin hubungan kita bergaul dengan Tuhan, ada kekuatan ilahi yang menghasilkan kekuatan untuk taat. Waktu kita taat, artinya kita belajar meninggalkan yang tidak berkenan atas karakter kita, supaya tidak terjadi murka Tuhan. Oke, tadi saya dapatkan lagi. Untuk kita bisa taat dengan Tuhan, tadi kita harus mempunyai hubungan yang intim. Waktu kita mempunyai hubungan yang intim, artinya gini, menyangkal apa yang tidak kita kehendaki, tapi mengutamakan kehendak Tuhan, selaras dengan pikirannya, selaras dengan isi hatinya, supaya apa? Destiny kita terjadi. Karena kita ada di muka bumi ini bukan secara kebetulan. Tuhan itu sudah punya rencana sebelum dunia pun dijadikan. Oke, saya dapat lagi. Taat itu segera melakukan supaya tidak terjadi penderitaan seumur hidup. Kalau sudah murka Tuhan terjadi, disitulah ada penyesalan, ya. Makanya ini tadi ajakan untuk bertobat, makanya sesudah ajakan bertobat itu kita harus memiliki ketaatan. Waktu kita taat harus tuntas. Orang yang taat separuh-separuh tidak akan tuntas, terutama atas karakter. Karena kalau di dalam setengah-setengah pasti ada keegoisan, kemunafikan, kemarahan, cenderung mementingkan diri sendiri. Hingga kita mencari keuntungan di atas seperti yang kita mau. Padahal Tuhan bilang harus taat mencari Tuhan. Oke? Tapi orang yang mau taat sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Lalu sesudah itu, seperti firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Kita belajar membaca firman Tuhan, artinya ini firman Tuhan, kertas ini boleh habis, tapi rohnya itu berkuasa, berdaulat mengajari kita, karena Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi ada ketaatan, ada ketekunan, ada kesetiaan, selaras dengan janjinya Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Jangan kita mencari Tuhan, mau mujizat. Tapi kalau kita mau mencari Tuhan, berani bayar harga, berani meninggalkan karakter yang tidak berkenan, berani mengasihi. Kasih itu ada dua, kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama manusia.
Itu aja sih. Jadi kita bersiap-siap, berjaga-jaga di putaran terakhir di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih untuk Rema yang luar biasa. Aduh, Rema hari ini sangat bagus-bagus sekali. Saya merasa senang ada ibu-ibu yang sangat semangat sharing, menambah eh, ini semangat kita untuk semakin mencari tahu tentang Tuhan ya. Karena emang luar biasa sekali semua Remar. Tadi saya lihat ada Bu Emelda yang masih di mobil ikut baca Alkitab. Eh, Selamat sampai tujuan ya Bu Emelda. Dibela-belain baca Alkitab, padahal kayaknya lagi di perjalanan ya. Ibu Emeldanya masih ada nggak? Udah mental dia. Siap. Puji Tuhan, semoga sampai selamat di perjalanan pada Bu Emelda. Kan masih ada yang mau sharing belum kita Saya sedikit boleh Bu Herlina, tutup? tapi saya off cam karena kemarin juga Karena sempat kepental. Nah, ini juga nge-freeze nih kayaknya. Ini saya nge-freeze atau Bu Herlina yang nge-freeze? udah mau jam Iya, Bu Dede. 9 juga. Oh, oke. Sebentar, ini Bu Herlinanya. Bu Herlina, saya boleh sebentar ya. Oh iya, Bu Dede, ya, silahkan Bu. Boleh, Bu. Ini teh ada yang menggelitik saya nih. Tadi kalau saya dengar suara Bu Kris itu enak banget, teduh gitu ya. Di sini di Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Oke. Jadi kalau misalnya kita kan pernah nih punya sesuatu atau misalnya apa sih yang biasa digoncangkan tuh? Botol gitu kan ya digoncang. Pernah nggak ada sesuatu yang digoncangkan semuanya oke-oke aja? Nggak kan? Semuanya itu bergoncang. Semuanya itu ya bercampur, bercampur aduk. Dan di sini dikatakan sedikit waktu lagi akunya Tuhan ya, aku akan menggoncangkan. Ini kaitannya dengan Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat firman ini jadi rema banget buat saya hari ini. Kenapa? Karena kegoncangan itu pasti akan terjadi. Tuhan sendiri yang mengatakan di Ibrani dan di Hagai ini Tuhan sendiri akan menggoncangkan bukan kita, bukan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri yang akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi, tapi langit juga. Kalau misalnya kita lihat di bahasa Inggrisnya, kalau misalnya Bu Kristi nanti mungkin bisa ini ya. Di sini kan ada dikatakan eh heavens-nya itu ada S-nya. Jadi dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa itu semua memang harus kita lewati. Itu semua harus kita jalani. Dan ketika itu terjadi, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau misalnya ketika terjadi kegoncangan itu, apakah kita ikut terseret kepada arus dunia atau kita tetap kuat di dalam Tuhan? Di sini dikatakan di ayat 8-nya, aku akan menggoncangkan segala bangsa, tanpa terkecuali. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Jadi, ketika kegoncangan itu terjadi, Tuhan akan memisahkan sebenarnya mana anak-anak Tuhan, mana anak-anak bukan anak-anak Tuhan. Mana anak-anak Tuhan, mana anak-anak dunia. Ketika kegoncangan ini terjadi, ada pemisahan sebenarnya. Mana anak-anak yang memang benar-benar memiliki karakteristik ilahi, mana anak-anak Tuhan yang sudah bercampur dengan kondisi dunia. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan akan memberikan kepada anak-anak Tuhan yang berkarakteristik ilahi itu segala kemegahan. Ya, makanya tadi Bu Lampita bilang akan beria-ria. Jadi, dengan kata lain, kegoncangan pasti kita alami, pasti semua alami. Untuk menunjukkan jati diri kita yang asli. Apakah kita memang benar anak Tuhan atau kita anak yang dipoles sehingga menjadi anak Tuhan, tapi masih memiliki karakteristik dunia.
Nah, hari-hari ini kita lihat ada banyak sekali pergolakan yang terjadi di bangsa kita. Dan kalau misalnya kita lihat secara politik, kita akan merasa ngeri-ngeri sedap. Tapi ternyata memang ini harus terjadi supaya Tuhan ingin memurnikan segala sesuatu. Bukan di langit saja, bukan di bumi saja, tapi di langit juga. Artinya semua orang akan mengalami yang namanya kegoncangan. Itu saja sih mungkin, Bu Herlina. Terima kasih. Terima kasih Bu Dede, luar biasa. Terima kasih atas remanya. Mungkin ini yang dibilang sama Bu Dede, saya sedikit sharing juga. Tadi dibilang apa? Eh, semua akan mengalami goncangan, tapi kita akan dapat perlindungan dari Tuhan. Seperti yang di ini kitab Yefanya 3 ayat 12. Tuhan bilang, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Benar. Jadi kayak ya semua akan mengalami guncangan, tapi kita yang memegang Tuhan akan mendapat perlindungannya. Mungkin sama kayak yang sharingnya Bu Lampita tadi. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pegangan, kita mungkin kita menghadapi semua itu, tapi respon kita itu lebih ringan. Kita khawatirnya lebih sedikit, atau mungkin bahkan nggak ada karena kita berpegang teguh sama janji Tuhan. Luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau sharing, ibu-ibu, apa kita mana Kak Joli? Ini Kak, aku nggak paham. Mau sharing lagi, ada ibu yang mau sharing lagi mungkin? Kayaknya udah cukup ya Kak Joli. Oke, luar biasa. Selesai sudah kita eh, Hagai dan juga Jevanya hari ini. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah sharing. Luar biasa sekali. Sangat senang dengan sharing-sharing ibu semua. Mungkin mau doa penutup. Ini yang ngasih love Bu Sofi. Maaf Bu, saya boleh izin minta tolong Ibu yang nutup pakai doa penutupnya Bu. Bu Sofi izin. Ya nanti saya. Oh, kayaknya jaringan yang nggak ada. Oke, saya aja mungkin kita kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan juga penyertaan-Mu. Kami dapat sharing rema-rema yang luar biasa ya Bapak. Sangat bersyukur sekali dapat mendengarkan rema yang disaring oleh ibu-ibu dari perempuan pembaca Alkitab ini. Kiranya Bapak tetap berkati, tetap sertai supaya kegiatan kami tetap berlanjut. Biarlah ya Tuhan, rema-rema yang Engkau sampaikan melalui ibu-ibu di dalam grup ini menjadi sumber firman yang hidup dalam hati kami masing-masing, menjadi sumber kekuatan dan juga penguatan untuk iman kami, supaya kami semakin dekat padamu ya Tuhan, supaya hubungan kami semakin baik denganmu ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anakmu yang kau sayangi dan engkau pegang teguh, dan tak pernah engkau tinggalkan. Kami percaya Bapa, apabila kami berlindung padamu ya Bapa, segala persoalan, segala kekhawatiran kami hempaskan dan tidak pernah kami hitung karena Engkau yang kami percaya memegang masa depan dan juga memegang hidup kami. Ya Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Yesus, Engkau tetap menyertai hari-hari kami masing-masing, apapun yang akan kami kerjakan, supaya kami tetap penuh sukacita ya Bapak, tidak hanya waktu membaca firman-Mu, tetapi juga setelah kami beraktivitas, setelah kami selesai dari grup ini dan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau tambahkan terus sukacita di hati kami dan juga kegemaran hati kami untuk semakin mendekatkan diri padamu ya Tuhan, mengenalmu lebih jauh dan juga bersahabat denganmu ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak, kiranya Engkau selalu jadi pegangan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji namamu ya Bapak. Kami bersuka cita atasmu dan juga bersuka cita atas janji-janji baikmu dan semua kasih dan serta kebaikanmu.
Kiranya Engkaulah yang menyertai kami sekarang enggak, nanti kami selesai dari grup ini. Nah, doa yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang baik dan juga Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.